Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatul Badriah, NIM T 2019/05 dari kelas PAIA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai munakahat. Yang pertama yaitu nikah. Secara bahasa, nikah berasal dari kata bahasa Arab al-wat'u dan ad-dhammu wa tadakhulu. Terkadang juga bermakna ad-dhammu wal jam'u atau ibarat an-wati wal aqdi yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Sedangkan istilah nikah merupakan suatu akad suci yang luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Hukum-hukum nikah. Yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mampu menikah sedangkan usianya telah mendesak untuk melakukan perbuatan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik zina. Yang kedua yaitu sunnah bagi orang yang nafsunya mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan zina. Yang ketiga yaitu haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin kepada calon istrinya sedangkan usianya belum mendesak. Yang keempat yaitu makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Dan yang kelima yaitu mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan apapun yang mewajibkan segera menikah. Rukun-rukun nikah ada 4. Yang pertama, adanya calon pengantin pria dan wanita. 2, wali semata-mata dari pihak pengantin wanita. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, lafaz akad nikah, ijab dan qabul. Syarat-syarat pengantin wanita dan laki-laki. Yang pertama, keduanya harus muslim atau muslimah. Yang kedua, tidak ada hubungan mahram. Yang ketiga, tidak dipaksa melakukan akad nikah. Yang keempat, tidak dalam keadaan ihram atau haji, umroh atau haji. Yang kelima, memiliki jenis kelamin yang berbeda. Yang keenam, calon suami tidak dalam keadaan beristri 4 dan calon istri bukan status istri orang lain atau telah habis masa iddahnya. Yang ketujuh, calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain. Selanjutnya, syarat-syarat wali. Yang pertama, laki-laki muslim memiliki hubungan perwalian dengan calon pengantin wanita, baligh dan berakal, tidak dalam keadaan ihram. Syarat 2 orang saksi. Laki-laki muslim baligh, tidak ada pemaksaan baginya, tidak dalam keadaan ihram. Saksi tidak menderita tunanetra, bicara atau rungu, merdeka, bukan status sebagai budak, memahami bahasa yang digunakan sebagai ijab dan qabul, dan adil atau tidak fasih. Selanjutnya, syarat-syarat lafaz akad nikah. Adanya pernyataan pengawinan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon suami, memakai kata-kata nikah atau tazwij, antara ijab dan qabul tersambung. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait tidak dalam keadaan ihram. Majelis ijab dan qabul minimal dihadiri 4 orang, yakni calon suami dan wakilnya, calon istri dan walinya, dan 2 orang saksi. Mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri dalam bentuk uang, benda, atau lain-lain. Islam tidak pernah menetapkan berapa jumlah mahar yang diberikan kepada istri, tapi ini sangat bergantung pada kerelaan calon istri. Untuk itu diupayakan mahar berdasarkan kemampuan calon suami. Jika calon suami belum bisa memberikan mahar ketika pernikahan, dapat diupayakan dengan cara mengutang. Namun, jika suami telah menceraikan istrinya sebelum jima, maka suami wajib membayar mahar setengah dari mahar jika jumlah mahar ditetapkan sebelumnya. Kemudian, jika suami meninggal dunia sebelum bercampur dengan istri dan mahar belum dibayar, maka istri berhak sepenuhnya terhadap mahar yang diambil dari harta peninggalan suami. Selanjutnya, pernikahan yang dilarang, yaitu nikah mut'ah, nikah syughar, nikah tahlil, kawin gadai, poliandri atau banyak suami, kawin waris. Selanjutnya, perwalian. Rutan wali. Wali adalah seorang muslim mempunyai hubungan nasab yang memiliki izin pernikahan calon pengantin wanita yang di bawah perwaliannya. Orang yang bisa dijadikan wali sesuai dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia yaitu kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunannya laki-laki mereka. Kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Selanjutnya, apabila seluruh wali di atas tidak dapat menjalankan tugas sebagai wali seperti meninggal dunia dan lain-lain, maka yang bertindak adalah wali hakim. Jenis wali yaitu wali nasab adalah laki-laki muslim yang memiliki hubungan darah atau keturunan dengan calon pengantin wanita. Yang kedua, wali hakim yaitu wali yang tidak memiliki hubungan dengan calon pengantin wanita. Selanjutnya, karakteristik wali nikah. Yang pertama, wali akrob atau dekat, yaitu wali yang dekat dengan hubungannya dengan calon pengantin seperti ayah dan kakek. Kebalikannya yaitu wali abad. Yang kedua, wali mujibir adalah seorang wali yang menikahkan
orang yang diwalikannya tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu suka atau tidak suka. Selanjutnya wali adlal adalah wali yang enggan untuk menjadi wali pernikahan calon pengantin wanita. Yang keempat, wali gaib adalah wali yang tidak bisa hadir dalam acara ijab dan qabul seperti tempat tinggal yang jauh atau terganggu kesehatannya. Yang kelima yaitu wali yang menikah semula maulanya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa menunggu wali lainnya dengan syarat tidak mahramnya dan perempuan itu rela menjadi istrinya. Selanjutnya al-muharramat yaitu sebutan bagi orang yang haram dinikahi oleh laki-laki sepanjang hidupnya. Wanita yang haram dinikahi seperti dalam surat An-Nisa 22-24 yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selamanya atau tahrim mu'abbad, berhubungan dengan nasab, berhubungan dengan perkawinan, dan berhubungan dengan sesusuan. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu atau tahrim mu'akkad adalah wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, wanita yang berada dalam masa idah, wanita yang masih kafir atau tidak beragama Islam, wanita yang adik kandung, bibi, kemenakan dan dari istrinya, ayah atau seibu, wanita yang telah ditalak 3 kali, wanita dalam keadaan ihram, wanita yang dili'an atau dilaknat suaminya, wanita pezina sebelum taubat. Selanjutnya, putus perkawinan dan akibat-akibatnya. Yang pertama, talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan istilah perceraian atau talak adalah perpisahan antara suami dan istri dalam satu ikatan pernikahan yang sah karena suatu sebab karakteristik talak. Yang pertama, talak tanjis dan taklik. Yang kedua, talak sunni dan talak bid'ai. Yang ketiga, talak rojai dan talak bain. Talak rojai adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang memungkinkan mereka untuk kembali rujuk sebagai status suami istri. Talak bain adalah talak yang dijatuhkan pada yang ketiga kalinya. Pada talak ini suami tidak bisa merujuk kembali sebelum istrinya kawin dengan orang lain dan bercerai. Talak bain ada 2 yaitu talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya selama mantan istrinya belum kawin dengan laki-laki lain. Yang kedua, talak bain kubra adalah tidak menghalalkan suami untuk merujuk istrinya kecuali setelah mantan istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai. Secara umum, bagi istri yang diceraikan suaminya dalam keadaan hidup, maka iddahnya 3 kali suci jika dalam keadaan haid. Namun jika tidak lagi haid, maka iddahnya 3 bulan. Hak perempuan ketika masa iddah. Jika perempuan itu dalam keadaan iddah roj'iyah, berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari suami kecuali istri yang durhaka. Yang kedua, perempuan yang dalam iddah bain, jika mandul, ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan pakaian. Bila tidak hamil, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak untuk lainnya. Berdasarkan ketentuan kompilasi hukum Islam Indonesia, talak ini terjadi selain yang disebutkan hak istri kepada mantan suaminya, maka suami wajib memberikan biaya pemeliharaan untuk anaknya yang belum berumur 21 tahun. Perempuan yang dalam iddah meninggal dunia, mereka tidak memiliki hak sama sekali meskipun ia mengandung. Bekas istri yang diceraikan suaminya selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dari orang lain. Selanjutnya, kematian. Jika salah suami istri meninggal dunia, maka mereka dengan sendirinya bercerai. Posisi anak sebagai korban perceraian, kompilasi hukum Islam di Indonesia telah mengatur pada bab 1 pasal 156, yaitu anak yang belum mayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka digantikan oleh kakeknya yang digantikan oleh wanita yang dalam garis lurus dari ibu. Yang kedua, anak yang sudah memayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya. Yang ketiga, apabila pemegang hadanah tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada mereka kerabat lain yang punya hak hadanah pula. Yang keempat, semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak itu dewasa, kecuali jika anak itu dapat mengurus dirinya sendiri atau lebih dari 21 tahun. Yang selanjutnya, pengadilan tidak dapat mengingatkan
Pengadilan dapat mengingatkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak tidak turut padanya. Jika anak belum memayis atau belum berumur 21 tahun, maka yang memelihara adalah ibunya. Sedangkan jika telah memayis, maka diserahkan kepada anak untuk memilih ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Selanjutnya, putusan pengadilan menurut Fatwa MUI Sumatera Utara dalam sidangnya dalam tanggal 28-30 Desember di Medan memutuskan bahwa talak yang diucapkan suami di luar pengadilan itu dianggap sah perceraiannya. Fatwa ini memutuskan perceraian jika suami menolaknya di luar maupun di dalam pengadilan. Tujuannya dari fatwa ini agar suami tidak mempermainkan kata-kata cerai yang diberikan wewenang kepadanya dalam kondisi apapun. Selanjutnya, akibat yang terjadi setelah putusnya perkawinan. Yang pertama, pasal 96 menekan pada ayat 1, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 2, pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara umum atas dasar putusan pengadilan agama. Yang kedua, pasal 97 berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.